wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam yang berjudul Konsep Ilmu Pendidikan Islam dan Filsafat Pendidikan Islam. Yang pertama yaitu pengertian ilmu pendidikan, yaitu disiplin yang mempelajari proses, metode, dan prinsip pembelajaran serta pengembangan manusia melalui pendidikan untuk mengoptimalkan potensi individu. Pengertian pendidikan Islam yaitu proses pembelajaran yang berlandaskan ajaran Islam untuk membentuk akhlak dan kepribadian sesuai dengan nilai agama. Yang ketiga, pengertian filsafat pendidikan Islam yaitu dasar pemikiran pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam untuk membentuk akhlak dan ilmu sesuai nilai Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, ruang lingkup kajian filsafat ilmu pendidikan Islam. Yang pertama, tujuan pendidikan Islam yaitu membentuk akhlak dan iman. Yang kedua, konsep manusia, pemahaman tentang manusia sebagai hamba dan khalifah. Yang ketiga, kurikulum. Yang keempat, metode, yaitu strategi pengajaran Islam. Yang kelima, guru dan murid, yaitu hubungan antara pendidik dan peserta didik. Yang keenam, nilai Islam, tentang moral dan spiritual dalam pendidikan. Yang ketiga, alasan pentingnya mempelajari filsafat ilmu pendidikan Islam. Yang pertama, untuk membentuk pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, mengintegrasikan akhlak, iman, dan pengetahuan. Yang keempat, persamaan dan perbedaan pendidikan dan pendidikan Islam. Persamaan pertama yaitu memiliki persamaan pada tujuan, sama-sama mengembangkan kemampuan intelektual dan moral. Yang kedua, proses, sama-sama melibatkan interaksi pendidikan dan peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan karakter, fokus pada pembentukan karakter, baik pendidikan Islam maupun pendidikan umum. Selanjutnya, perbedaan. Yang pertama, filosofi. Pendidikan umum berdasarkan teori ilmiah, sedangkan pendidikan Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kurikulum, pendidikan umum fokus ilmu pengetahuan, pendidikan Islam integrasi ilmu dan agama. Pendidikan tujuan akhir yaitu untuk membentuk individu yang punya kecakapan akademis, sedangkan pendidikan Islam mencetak individu yang punya ketaatan dan akhlak Islami. Selanjutnya, pengertian filsafat ilmu, yaitu cabang filsafat yang mempelajari hakikat, metode, dan batasan ilmu pengetahuan, serta bagaimana ilmu diperoleh dan digunakan. Pembagian filsafat ilmu ada 4. Yang pertama, ontologi, yaitu mengkaji hakikat, realitas, dan objek ilmu dan kebenaran. Yang kedua, epistemologi, yaitu mempelajari cara memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Yang ketiga, aksiologi, mempelajari nilai-nilai atau manfaat dalam penerapan ilmu. Yang keempat, metodologi, yaitu mempelajari metode atau cara memperoleh pengetahuan ilmiah. Selanjutnya, sumber-sumber ilmu pengetahuan. Yang pertama, indera atau melalui pengamatan langsung menggunakan penglihatan dan pendengaran. Yang kedua, akal melalui penalaran yang logis. Yang ketiga, intuisi, yaitu pengetahuan spontan tanpa analisis. Yang kelima, pengalaman, yaitu kejadian yang pernah dialami. Yang keenam, tradisi, pengetahuan yang diwariskan secara budaya. Selanjutnya, klasifikasi ilmu pengetahuan. Yang pertama ada ilmu alam, yaitu ilmu yang mempelajari fenomena alam seperti fisika, kimia, biologi. Yang kedua, ilmu sosial, mempelajari perilaku manusia, yaitu sosiologi, ekonomi, dan politik. Yang ketiga, ilmu formal, mempelajari konsep abstrak seperti matematika dan logika. Yang keempat, ilmu humaniora, yaitu mempelajari budaya dan kemanusiaan seperti sejarah, filsafat, dan seni. Yang kelima, ilmu terapan, menerapkan ilmu untuk praktek seperti teknik dan kedokteran. Sekian penjelasan dari saya. Pulang ke rumah bawa sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.